Operasi hitung bilangan bulat negatif. Yang pertama kita akan belajar untuk penjumlahan. Bilangan bulat. Misalnya ada soal 3 ditambah negatif 4. Nah, kita akan mencari tahu dengan cara yang pertama, yaitu dengan ini menggunakan garis bilangan. Ya, seperti kemarin ini adalah garis bilangan. Kita akan mulai semuanya patokannya itu dari 0. Dari 0 ini adalah patokannya. Yang pertama adalah nilai 3. Berarti 0 ke 3 dulu. Berarti 0 ke 3. 3-nya mana? Di sini. Kita buat garis dulu. Setelah kita membuat garis seperti ini, tadi kan 0 ke 3. Kemudian soalnya ditambah negatif 4. Nah, ditambah. Tapi tandanya adalah negatif. Walaupun ditambah, tapi karena di sini tandanya negatif 4, maka negatif 4 itu berarti kita geser ke kiri. Ke kiri 4 langkah. Ya, kita hitung 1, 2, 3, 4. Berarti tandanya ada di sini. Kita hitung lagi ya, 1, 2, 3, 4. Berarti di angka 1. Kita buat garis juga. Nah, setelah dari 3 tadi kita hitung ada 4 langkah. Lompatnya adalah negatif 4 ya, maka kita lompatnya ke kiri. Kalau positif kita lompatnya ke kanan, kalau negatif kita lompatnya ke kiri. Oke, bisa dimengerti ya. Nah, sekarang sudah kita tarik garis di sini. Maka jawabannya kita tarik dari 0 ke hasil terakhirnya tadi yang dikurangi negatif 4. Berarti ada berapa? Jawabannya adalah negatif 1. Kenapa? Karena anak panahnya menunjukkan angka negatif 1. Inilah jawabannya ya. Jawabannya adalah negatif 1. Jadi 3 ditambah negatif 4 hasilnya negatif 1. Untuk cara yang kedua, kita bisa lakukan secara langsung. Bagaimana langsung? Kita contohnya ambil yang sama ya. Misalnya 3 ditambah negatif 4. Nah, contoh yang secara langsung ini kita bisa lihat. Kita anggap saja kalau tandanya min atau negatif, ini kita anggap hutang. Jadi yang tandanya positif kita anggap milik kita. Kalau yang tandanya negatif kita anggap hutang. Jadi 3 ditambah negatif 4, kita punya 3, tapi hutangnya 4. Berarti besar hutang atau besar punyanya? Jelas besar hutangnya. Kalau besar hutangnya pasti nanti tetap hutang. Ya sudah, punya 3, hutang 4. Berarti hutangnya masih sisa 1. Sama atau tidak? Jelas sama. Ini jawabannya secara langsung. Kita lanjut untuk pengurangan bilangan bulat. Ini akan memberikan contoh, misalnya 6 dikurangi 9. Nah, sama seperti tadi, kita cari 0-nya adalah sebagai patokan. 0 sampai ke 6 dulu. Berarti kita buat garis titik di sini. 6. Oke, sudah dibuat garis. Ini ada 6. Kemudian 6 dikurangi 9. Karena tandanya kurang negatif, berarti lompatnya ke kiri 9 langkah. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti di pas angka 3. Kita tarik garis ya. Kita buat garis dulu. Dari 6 kita tadi lompat 9. Maka jawabannya
dari 0 dan jawabannya adalah 3. Maka dapat ditarik kesimpulan, kita tarik dari 0 ke angka terakhir yaitu negatif 3. Berarti jawabannya adalah negatif 3. 6 dikurangi 9 adalah negatif 3. Cara pertama. Untuk cara kedua atau langsung seperti tadi ya, kita tulis soalnya 6 dikurangi 9. Kita ingat bahwa min itu artinya hutang. Berarti kita punya 6, tapi hutangnya 9. Berarti besar hutangnya ya. Kita tulis dulu masih hutang. 6 dikurangi 9, punya 6, hutang 9. 9 kurangi 6, hasilnya 3. Jangan lupa hutangnya tapi tulis. Berarti 6 dikurangi 9 adalah 3. Sama atau tidak? Sama. Nah, itu tadi cara untuk melakukan pengurangan dan penjumlahan bilangan bulat negatif. Nah, agar lebih mempermudah ingatan anak-anak, bagaimana tandanya, apakah hasilnya harus min, apakah hasilnya positif, Bu Erni akan menyampaikan jembatan keledai untuk anak-anak agar anak-anak bisa tahu lebih mudah apakah nanti hasilnya positif ataukah hasilnya negatif. Nah, untuk operasi tanda yang pertama adalah penjumlahan. Kita mulai dari yang pertama ya. Positif ditambah positif pasti hasilnya positif. Ya. Yang kedua, positif ditambah negatif nanti bisa positif ataupun negatif. Ini kenapa? Tergantung nanti besar yang mana. Kalau nanti besar yang positif, pasti hasilnya juga akan positif. Tapi jika soalnya nanti besar yang negatif, maka hasilnya akan negatif. Yang ketiga, negatif ditambah positif. Ini juga bisa, hasilnya bisa positif ataupun negatif. Sama, tergantung besar yang mana. Kalau besar negatif nanti pasti hasilnya negatif. Kalau besar positif angkanya atau nilainya nanti hasilnya pasti positif. Sedangkan apabila tanda negatif ditambah negatif pasti hasilnya negatif. Kenapa? Sudah hutang tambah hutang lagi hasilnya negatif. Yang kedua adalah operasi pengurangan. Misalnya positif dikurangi positif. Ini nanti hasilnya akan tergantung. Apakah besar yang depan, positif yang depan, atau besar positif yang belakang. Sama, tergantung besar mana. Kalau lebih besar yang positif di depan, maka nanti hasilnya akan positif. Tapi kalau besar nilainya yang di belakang ini lebih besar, maka nanti hasilnya akan negatif. Oke, yang kedua, positif dikurangi negatif. Nah, ini nanti hasilnya pasti plus. Mengapa? Karena ketika negatif, jajar negatif, ya, negatif jajar negatif nanti jadinya plus, ya. Min jajar min hasilnya plus, ya. Bisa dilihat ini kan jajaran, maka nanti hasilnya positif. Akan berbeda jika negatif dikurangi positif. Dia pasti hasilnya akan tergantung. Besar mana? Mengapa?
Kalau ini tadi kan jejeran, maka jadinya plus. Karena ini tidak jejer yang depan, maka dia nanti tergantung besar yang mana. Jika besar yang negatifnya, maka nanti hasilnya negatif. Ya. Bisa positif, bisa negatif. Nanti tergantung besar yang mana. Nanti Bu Guru akan berikan contoh. Yang ketiga, negatif dikurangi negatif. Nah, sama. Ini ada min sama min jejer. Nanti juga tergantung besar mana. Bisa plus, bisa negatif ya, tergantung. Karena ini min jejer min nanti jadinya plus. Kalau besar yang depan, negatif yang depan, nanti hasilnya akan negatif. Tetapi kalau besar yang nilai belakang, nanti hasilnya positif. Kita masuk contoh 1, misalnya 4 ditambah 5. Positif ditambah positif hasilnya positif. Berarti berapa 4 ditambah 5? 9. Yang kedua, kita ambil contoh misalnya 4 ditambah negatif 3. Dilihat positif ditambah negatif, besar positif atau besar negatif? Jelas besar positif, berarti hasilnya nanti positif. Berapa? 4 dikurangi 3, 1. Yang ketiga, Bu Erni tukar, misalnya negatif 3 ditambah 4. Negatif ditambah positif, dilihat besar yang mana, besar negatif atau positif? Besar positif. Kalau besar positif nanti hasilnya juga positif. Utang 3 punya 4, berarti masih punya sisa 1. Yang keempat, misalnya min 3 ditambah min 2. Sudah hutang 3 tambah hutang lagi 2. Berarti hasilnya hutangnya semakin bertambah. Hutangnya jadi berapa? Sudah hutang 3, hutang lagi 2. Berarti hutangnya 5. Untuk yang kedua, Ibu akan memberikan contoh yang pengurangan. Misalnya 3 dikurangi 4. Hasilnya nanti akan tergantung besar yang mana. Sekarang kita lihat nilai 3 dan nilai 4. Besar yang depan atau yang belakang? Jelas besar yang belakang, berarti nanti hasilnya negatif. Berapa? Punya 3, hutang 4. Berarti masih punya hutang 1. Yang kedua, 3 dikurangi negatif 2. Nah, tadi kalau min jejer min nek jejer min, jejeran ya, nanti akan jadi plus. Berarti ini kalau ditulis jadi 3, min jejer min jadi plus berapa? 2. 3 ditambah 2 hasilnya 5. Yang ketiga, min 2 dikurangi 4. Nah, kalau seperti ini, hutang 2, hutang lagi 4. Wes utang meneh. Berarti hutangnya semakin besar. Berapa? Hutang loro, hutang 4. Hasilnya hutangnya 6. Yang keempat, negatif 6 dikurangi negatif 3. Nah, sama, ini ada min dan min jejer. Maka kita tulis lagi ke sana. Min 6, negatif 6, min jejer min jadi positif. Berapa? 3. Sekarang tinggal dihitung. Hutang 6 punya 3, berarti besar hutang atau besar punya? Besar hutang. Kalau besar hutang ya sudah tinggal dihitung. 6 dikurangi 3, punya hutang 6, punya 3. Sisa hutangnya masih ada 3, masih ada hutang 3.